Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari sesi 0680. Di sini kami akan mewawancarai masyarakat di sekitar Universitas Negeri Padang mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Yuk ikutin kami. Permisi Bang, Iya. Kami dari mahasiswa UNP Universitas Negeri Padang. Kami ingin mewawancari Abang tentang penegakan hukum di Indonesia. Abang ada waktu nggak sebentar buat wawancara? Ada, Kak. Ada. Ya. Baik, gini Bang, gimana sih pandangan Abang terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini? Baik Kak. Nah, menurut saya ya Kak, kalau untuk sekarang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, saya merasa kurang puas Kak. Karena kan ada beberapa hal yang bisa kita katakan bahwa sekarang hukum di Indonesia itu lebih tumpul ke atas dan juga runcing ke bawah. Karena sekarang kan banyak kasus-kasus yang berada di Indonesia yang saat ini banyak yang sedang viral. Contoh sekarang kan ada film Vina itu Kak. Kan itu bisa dijadikan acuan karena ada beberapa tersangka itu masih mendapatkan beberapa fasilitas dari kepolisian, dan juga kita bisa beranjak kepada terkait dengan beberapa hukum seperti kasus yang pertama itu kemarin itu ada kasus Verdi Sambo ya, karena mereka itu mempunyai jabatan di institusi kita, di negara kita, jadi proses hukumnya itu sempat tertunda dan juga dibolak-balikan oleh beberapa kuasa hukumnya juga beberapa hal. Nah, dan juga kita juga bisa melihat ketika rakyat kecil seperti maling ataupun hal lain itu dihukum dengan beberapa bulan penjara, bahkan dengan beberapa tahun, sedangkan beberapa koruptor dan juga orang yang punya kebijakan, orang yang punya kekuasaan di negara kita itu susah sekali mendapat hukuman atau bisa dibilang kebal akan hukuman. Jadi kalau menurut saya pribadi terkait dengan hukum di Indonesia sekarang ini tidak puas karena ada beberapa hal yang merusak institusi ataupun yang dirasa tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Itu dari saya Kak. Baik, Oke. terima kasih Terima banyak kasih, ya Abang. Bang. Ya, sama-sama Kak. Baiklah, sekian interview dari kami. Sekian, terima kasih. Baik Pak, kami dari mahasiswa UNP ingin melakukan wawancara terkait tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia Pak. Iya. Gini, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia? Oke, kalau terkait bagaimana kita meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan ya. Nah, jadi pertama, fungsi pengadilan itu untuk apa dulu yang pasti ya. Jadi apakah pengadilan sudah melaksanakan fungsi-fungsinya? Kan pengadilan itu artinya kan tempat mencari keadilan. Keadilan itu artinya yang salah mendapat hukuman, yang tidak salah terbebas. Selama pengadilan dan semua orang yang ada di gedung pengadilan itu, hakim, penuntut umum, pengacara, saksi, menjalankan fungsinya, Bapak yakin masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada marwah pengadilan itu. Tapi kalau pengadilan itu termasuk orang-orang yang di dalamnya itu tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka masyarakat akan menganggap percuma saja, udah diadili, malah justru yang ada ketidakadilan. Jadi caranya adalah pengadilan itu harus menjalankan tugas dan fungsinya, dan semua pihak yang ada di pengadilan itu benar-benar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kalau udah jalan tuh ya Bapak yakin orang akan, apapun keputusan pengadilan asalkan adil, tidak ada yang akan menolak, sehingga mereka percaya dengan pengadilan. Terima kasih Pak.
dapat kami simpulkan bahwa banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat yang belum baik dan terpuji atau pelanggaran hukum ini menunjukkan masyarakat bahwa hukum ini masih perlu ditegakkan persoalannya. Yaitu penegakan hukum di Indonesia ini dipandang masih lemah dalam beberapa kasus seperti masyarakat dihadapkan pada kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum ini sering memperlakukan hukum bagai pisau yang tajam ke bawah tetapi justru tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak akan menutupi kemungkinan akan terjadinya revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata masyarakat, serta jika suatu peradilan itu dijalankan secara benar atau adil, maka masyarakat akan lebih percaya terhadap hasil yang dikeluarkan peradilan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian hasil dari interview kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.